Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Sofia Kamila dengan NIM G002404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan ketiga, yaitu traktus respiratorius yang inferior. Nah, untuk yang inferior itu dimulai dari trakea. Trakea ini letaknya di VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Kemudian trakea ini terdiri dari cartilago trachealis. Dia bentuknya huruf C di bagian anteriornya. Kemudian di bagian posteriornya itu terdapat musculus trachealis. Kemudian trakea ini dia difiksasi oleh ligamentum anular trakea. Kemudian ada dua bangunan penting yang ada di trakea, apa aja? Pertama, bifurcatio. Bifurcatio itu adalah kayak percabangan dari trakea menjadi bronchus primarius. Percabangannya ini yang ada dua. Ya. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Kemudian di tengah-tengah percabangan ini ada penonjolan. Penonjolannya itu namanya adalah carina. Nah, carina ini fungsinya untuk reseptor dari batuk dan iritan. Yang mana ini yang ini ya. Nih, itu ada tonjolannya gitu. Sedangkan bifurcationya sendiri adalah yang percabangannya. Oke, masuk ke bronchus primarius. Di bronchus primarius kita bisa tahu nih, terlihat dari gambar di sini, yang kanan itu lebih pendek daripada yang kiri, sehingga bronchus dexter itu lebih pendek, yang ini lebih panjang. Kemudian bisa dilihat juga untuk diameternya ini tuh lebih besar dibandingkan yang ini. Kayak berarti dia lebih enggak guys, dia tuh dilihatnya dari yang sini, dia tuh diameternya lebih besar. Dia lebih besar, kalau yang ini lebih sempit. Bukan besar, tapi lebar. Sempit. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah kalau yang dexter itu dia bentukannya lebih lebih vertikal, atau dia tuh lebih tegak daripada yang horizontal. Dia lebih tegak karena kayak kalau misal di sini ada garis, dia tuh kemiringannya cuma 25 derajat, sedangkan kalau yang ini adalah 45 derajat. Jadi lebih datar yang sinistra. Kemudian kita masuk ke bronchus secundus. Nah, untuk bronchus secundus sendiri yang kanan itu dia terdiri dari 3 lobus. 3 lobus utama, lobus superior, media dan inferior. Nah, sebentar. Ini 3 lobus, yang ini 2 lobus. Kemudian kalau yang
bronkus dexter itu dia terdapat satu eparterialis, kemudian ada arteri pulmonalis, ada 2 hiperterialis, ada vena pulmonalis. Kemudian kalau yang bronchus sinister dia ada dia tidak ada yang eparterialis, dia adanya yang arteri pulmonalis, kemudian 2 ini satu deh 2 hiperterialis sama vena pulmonalis. Ke bronchus tertius itu dia terdapat percabangan lagi. Nah, kalau misalnya yang dexter itu berarti dia dia tuh 10 lobus. Kalau yang kiri itu 8 atau 9 lobulus. Oke, masuk ke pulmo. Masuk ke pulmo. Nah, pulmo itu yang kanan dan yang kiri itu memiliki masing-masing lobus kan. Seperti yang aku bilang, kalau misal yang kanan itu dia terdiri dari 3 lobus, itu lobus superior, lobus media sama lobus inferior. Kemudian terdapat apex, kemudian terdapat basis sini. Kemudian kalau yang kiri itu terdapat 2 lobus aja, ada superior sama inferior. Nah, di antara lobus tersebut itu dibatasi oleh fisura. Nah, kalau lobus superior dengan media dia dibatasi oleh fisura oblik, fisura horizontal, pulmonalis dexter. Kalau misal yang media dan inferior dia dibatasi oleh fisura oblik. Kemudian kalau yang kiri itu hanya dibatasi oleh satu fisura, yaitu fisura oblik. Nah, yang di tengah ini itu disebut dengan hilum. Ya. Yang di tengah ini disebut dengan hilum. Kalau yang pulmodexter itu ada bronchus eparterialis, ini dari atas sampai bawah. Ini arteri pulmonalis, ini ada bronchus hiperterialis 2. Oh benar 2, berarti vena pulmonalis. Kemudian yang ini ada arteri pulmonalis, kemudian yang ini ada hiperterialis, kemudian yang ini adalah vena pulmonalis. Tunggu. Ya, sebenarnya yang menjadi ciri khas itu di sini ada eparnya, sedangkan di sini tuh nggak ada eparnya, tetapi dia tuh ada 2 hiperterialis gitu. Kemudian masuk ke pleura.
pleura itu ada pleura visceral dan ada pleura parietalis. Nah, yang pleura parietal itu ada 4 pars. Pars apa aja? Pars costalis, terus pars mediastinalis, kemudian ada pars diaphragmatica, ada pars cervicalis. Oke. Pars costalis, pars mediastinalis, pars diaphragmatica, pars pleura cervicalis. Oke. Nah, potensial space. Jadi nanti tuh ada batas-batasnya. Ada yang disebut dengan recessus costodiaphragmaticus. Ini tuh apa? Ini tuh ada terjadinya perlipatan antara pleura costalis dengan pleura diaphragmaticus. Kemudian ada disebut dengan costomediastinalis, yaitu lipatan antara pleura costalis dengan pleura mediastinalis. Oke, untuk vaskularisasinya dari trakea, untuk trakea itu arteri tiroidea inferior. Untuk venanya, vena laringeal inferior, kemudian inervasinya simpatisnya truncus sympathicus dan parasimpatisnya nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Kemudian untuk pulmo dia dapat fasa yang berfungsi fungsional itu arteri vena pulmonalis, sama kalau untuk nutrisi itu arteri vena bronchialis. Limfanya menuju nodulus tracheobronchialis, untuk inervasinya plexus pulmonalis. Kemudian pleura ini tuh dibagi jadi dua, yang pleura parietalis pars mediastinalis itu arteri pericardiofrenica, kalau diaphragmatica arteri frenica superior dan arteri musculofrenica. Terus pleura yang costalis itu arteriola intercostalis. Kemudian pleura visceralis itu arteri bronchialis. Venanya yang parietal itu vena akan bersatu dengan vena sistemik, kemudian yang visceralis itu akan bermuara ke vena pulmonalis. Inervasi parietalis itu GSA yang akan timbul nyeri, yaitu nervus intercostalis dan nervus phrenicus. Untuk yang visceralis dia itu GVA, yaitu tidak timbul nyeri. Oke. Mungkin itu saja untuk yang superior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.